Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abadi wa ikhwanina al muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Talib atman kami ucapkan mu'minina wa silsilatul mu'minina bin ya Allah yaj'al lana ya wa ri'ayah wal hifdhi wal kafdi sadariya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat yang lain sehingga saged nerusaken sak mangke kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sak mangke faslun fi sholatil muharramah min haitsil waqti nggih. Tahu kemarin saat derenge kan membahas tentang waktu sholat. Sebelumnya kita membahas tentang mawaqitus sholat. Faslun fi mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat. Waktu sholat subuh niku kapan? Waktu sholat subuh setelah terbitnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari saat terusé pun nggih. Kemudian ijtihad nggih. Kemarin boleh kita kalau masalah waktu sholat niku kita juga disuruh untuk ijtihad. Entah dengan melihat matahari langsung, seandainya matahari terhalang nggih dengan memakai alat semisal nggih. Dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh melakukan sholat sebelum kita niki yakin waktu sholat tersebut sudah masuk. Sik ragu-ragu mboten asal. Semisal kita niki waktu zuhur nggih. Lek teng mriki kok rada angel soalnya adzane sudah umum di mana-mana. Sudah umumnya kita ketahui zuhur nggih teng pundi-pundi adzan, berarti wis zuhur kan ngoten nggih. Tapi seandainya kita niki dolen nggih teng gunung teng pundi nggih, kemudian tidak ada adzan yang terdengar lah niku kan kita harus ijtihad. Maksudnya ijtihad kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui waktu sholat tersebut. Waktu zuhur kita harus usaha untuk mencari nopo bener sekarang ini sudah masuk waktu zuhur atau belum. Kalau masih ragu-ragu, sholat yang kita laksanakan dianggap tidak ada. Harus sholat lagi nantinya. Jadi harus benar-benar yakin. Dengan berbagai macam caranya pun sama mungkin lewat HP meskipun bukan ketentuan pasti tapi bisa untuk memperkirakan wis tak tambahi 10 menit napa 20 menit kira-kira ya berarti kan yakin sudah masuk waktu zuhur. Sekarang kita membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan bagi kita untuk melakukan sholat. Ada beberapa waktu pada dasarnya ibadah yang terbaik adalah sholat. Fardu yang terbaik adalah sholat setelah syahadat. Kemudian sholat nopo perbuatan sunnah yang terbaik sholat. Tapi ada beberapa waktu yang kita niki diharamkan untuk melakukan sholat. Bahkan seandainya kita memaksakan sholat di waktu tersebut, sholatnya tidak dianggap sah. Sholatnya wis mulai awal takbir sudah tidak boleh, dia takbir pun tidak dianggap sholat. Tidak dapat pahala malah dapat dosa. Lek zahire dia sholat tapi hakikine sholat ini berdosa. Ngoten lho nggih. Nah, niku ada beberapa waktu dalam hadis ada 5 waktu. Hadis yang pertama niki Imam Bukhari Muslim sing meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis shalah ba'dal asri hatta taghruba syams
wa anis shalah ba'da subhi hatta tatlu asyams. Hadis ini yang pertama niki menjelaskan Rasulullah niki mencegah seseorang untuk sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, dan juga sholat setelah melakukan sholat fardu zuhur sampai munculnya sholat subuh. Sholat setelah melakukan sholat fardu subuh setelah munculnya matahari. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua wonten salah sesaat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura fihinna mautana hatta hina tatlu asyams baziqatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahirah hina tamilu syams wa hina tadhifu asyams al-ghurub hatta taghruba. Ketika matahari muncul niki kita dilarang sholat sampai matahari naik qadra rumhin. Kemudian ketika waktu istiwa, kemudian juga ketika matahari tenggelam sampai tenggelam, sampai tenggelam sempurna. Matahari kan bunder, pada dasarnya sebelum matahari tenggelam ini sudah haram sampai matahari tenggelam sempurna. Niki dua hadis kalau ulama disimpulkan ataupun secara singkatnya langsung diterangkan teng mriki nggih. Sing pertama niku tahrumu as-shalah fi ghairi harami Makkah waqta tulu'is syamsi hatta tartafi qadra rumhin. Kita niki haram melakukan suatu salat sunnah niki tapi nggih, ataupun nanti bahkan salat fardu nggih. Niki kita haram melakukan salat selain di tanah haram Mekah, selain di tanah haram Mekah. Ketika yang pertama adalah hina waqta tulu'is syamsi, ketika waktu munculnya matahari, hatta tartafi qadra rumhin, hingga matahari niki naik kira-kira 1 tombak. Maksudnya 1 tombak dari pandangan kita sekarang, ujung tombak. Kalau kita kira-kira kemungkinan niku kira-kira niku 16 menitan setelah matahari muncul sempurna, kinten-kinten niku lho nggih. Atau wonten sing 20, wonten sing 20 lebih ngitunge. Wonten. Atau kadang sak mangke kalender nggih wonten jame pisan. Tuluk nggih. Tuluk niku kan maksudnya munculnya matahari, terus wonten tulisannya biasa duha. Waktu duha niku awalnya nggih ketika qadra rumhin kira-kira. Teng kalender biasanya duha niku adalah matahari naik qadra rumhin. Nah, sebelum matahari niku qadra rumhin kira-kira 1 tombak, maka tidak boleh kita melakukan sholat. Nggih wonten rinciane niki waktu riyen nggih. Salat napa mawon yang boleh, salat apa yang tidak boleh dilakukan pada waktu tersebut nggih. Yang pertama adalah ketika matahari muncul nggih. Waktu yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu istiwa. Kemarin kan saderenge sudah kita terangkan waktu istiwa niku waktune singkat. Tidak mungkin kita melakukan sholat dengan sempurna 2 rakaat dalam waktu istiwa tadi. Ngoten lho nggih. Kemungkinan waktu istiwa niku ketika kita takbiratul ihram, ngoten mawon. Nah, jadi tapi kali Nabi wau dilarang. Wau hadis iki yaqumu qa'imu dhahirah hatta tamilus syams. Niku larangan untuk kita melakukan sholat di waktu istiwa, yaitu maksudnya kita memulai takbiratul ihram persis pas matahari ini ada di tengah-tengah langit kita. Niki haram waktu istiwa sampai lingsir, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat niku tidak apa-apa kita melaksanakan sholat sunnah, tapi pun salah sangka loh hari Jumat niki tidak apa-apa kita melakukan sholat sunnah ketika waktu istiwa, bukan berarti waktu Jum'ah atau waktu duhure sudah masuk pas waktu istiwa, pas dino Jumat. Hari Jumat niku sama dengan hari lain. Waktu pelaksanaan sholat Jumat awal niku juga sama dengan waktu yang lain, yaitu ketika zawalnya matahari atau lingsire tergelincirnya matahari dari garis tengah. Sekedik ngeten tok sudah waktu zuhur. Meskipun coro jarak cuma beberapa detik mungkin.
Niku yang kedua, kita haram melakukan sholat di waktu istiwa hatta tazula hingga matahari tergelincir. Kemudian yang ketiga adalah waktul isfiror, waktu ketika matahari sore hari ini matahari atau langit ini sudah tampak kuning, ngoten lho. Matahari di sebelah barat niku wis kuning. Niku kita pun makruh atau haram melakukan sholat sunnah. Niki tapi rada angel penggambaran ini. Hatta taghrubah hingga matahari niki tenggelam. Yang ketiga niku ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh hatta tatlu'a hingga matahari muncul. Setelah sholat subuh hingga matahari muncul. Yang tadi kan waktu tulu'is syams hatta tartafi'a. Waktu lain nggih. Katakanlah matahari kan bundar nggih. Ketika matahari muncul awale nggih, mulai setelah kita selesai salamnya sholat subuh niku tidak boleh kita melakukan sholat sampai matahari muncul ngeten. Nah, ketika matahari muncul, kita juga tidak boleh melakukan sholat sampai waktu duha tadi. Cuma dari sisi waktu dibagi kayak ngoten lho nggih. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Ini juga tidak boleh. Atau secara singkat ada ulama niki yang hanya membagi menjadi 3, bukan 5. Kita juga agar tidak bingung juga. Intinya kita niki tidak boleh melakukan sholat sunnah atau sholat lain nanti ketika waktu pertama adalah waktu istiwa, atau kalau dari pagi ya kita setelah sholat subuh sampai matahari naik qadra rumhin, sampai waktu duha. Setelah selesainya kita sendiri sholat subuh sampai waktu duha niki tidak boleh kita isi dengan sholat lain. Yang kedua waktu istiwa. Yang ketiga setelah selesai sholat asar sampai matahari bener-bener tenggelam sempurna. Ngoten. Terus 3 niki wis mewakili yang 5. Nek dibahas yang 5 rada jelimet. Jadi 3 niki pun perlu kita ingat-ingat hal tersebut. Niki kapanpun dan di mana. Kecuali tadi nih. Kecuali kalau kita niki sedang berada di Mekah. Kecuali kalau kita sedang berada di Mekah. Kalau kita di Mekah niku tidak ada waktu makruh. Terus lendeng Mekah niku mantun sholat subuh jenengan sholat sunnah nopo wae nggih gak apa-apa. Gak wonten sebabe, gak ono apa mboten masalah. Mantun sholat asar kita sholat sunnah tidak mengapa. Kalau di Mekah, kalau di Madinah niku sama dengan yang lain. Kalau di Mekah saja, niku kekhususan tanah haram Mekah. Istimewanya. Maka kan cara dalam mazhab kita nih, dalam mazhab kita Mekah niku lebih mulia daripada Madinah. Dari sisi kotanya nih. Kalau dilihat kota, niku kota Mekah lebih mulia, lebih afdol daripada kota Madinahnya. Tapi kalau kita melihat tempat tertentu, tempat tertentu di Mekah dan di Madinah, sing paling afdol tempat tertentu di Madinah. Tempat tertentu niki adalah pesareane Nabi Muhammad SAW. Itu pasti tanah sing nyentuh Nabi niki lebih afdol daripada tempat di bumi manapun, bahkan di ulama sampai di alam niki lebih baik tanah tersebut yang menyentuh langsung yang atau tanah pesareane Nabi intine nggih. Tapi dari sisi kota nggih Mekah ngoten nggih. Terus 3 waktu tersebut kita tidak boleh untuk melakukan sholat. Tapi sholat niki dibagi juga. Meskipun pada dasarnya 3 waktu niki kita haram melakukan sholat, tapi ada beberapa sholat yang boleh dilakukan. Sholat niki kan aslinya ada sebab untuk kita melakukan sholat tersebut. Contoh, jenengan sholat tahiyat. Sebabnya nopo? Kan karena mlebu masjid. Mlebu masjid baru boleh sholat tahiyat. Kan ada sebabnya.
jenengan badhe sima semisal nggih. Atau mau bepergian jauh. Terus katene salat istikharah. Salat istikharah kan karena ada sebab meminta petunjuk pada Allah, lunga puniki apik apa ndak semisal nggih. Kan ada sebabnya. Niku dari sisi sebab niku ada sebab yang mendahului, ada sebab yang bersamaan dengan sholat tersebut maksudnya. Ada sebab yang lebih akhir dari pelaksanaan sholat tersebut. Niku kalau sholat ataupun sholat niki memiliki sebab, tapi sebabnya niku sebelum sholatnya. Okay. Sebabnya niki sebelum sholatnya atau sebabnya niki bersamaan dengan sholat tersebut, maka hukum melaksanakan sholat di waktu-waktu yang makruh yang haram tadi niku boleh kita melakukan sholat tersebut. Niki teori ini, cara singkat kita boleh melakukan contoh teng mriki faitatin. Faitah niku teng mriki biasanya nyebute sholat qadha. Ngoten lho. Faitah niku lek teng mriki nggih. Lek bahasa kitab niku salat faitah, salat yang sudah keluar dari waktunya. Kita kan nyebutnya ngodoi, kodok salat. Kodok salat ini kan ada kalanya kodok yang wajib, ada kalanya kita juga ngodoi sing sunnah. Kan boten napa-napa. Dengan semisal sholat duhur ini karena bahas waktu karo atau sholat witir semisal jenengan punya rutinan, jenengan gak ada rutinan setiap malam niki sholat witir 1 rakaat semisal kemudian pada suatu saat jenengan keturun dadi mboten tangi kecuali pas subuh pas teng masjid wis diimami semisal kita sholat sunnah subuh langsung imam naik. Kita niki juga sunnah untuk mengqadai sholat rutinan kita tadi. Sholat witir yang sudah kita rutinkan ini. Meskipun sholatnya niki ngodok ini ketepaan pas waktu makruh, tapi niki sudah menjadi rutinan kita. Contoh lek waktu subuh niki nggih sholat witir semisal atau sholat qobliyah subuh. Niki contoh mawon nggih. Semisal kita niki dugi griya nggih, tangine pas subuh, terus siap-siap wudu dan lain sebagainya, kok teng masjid pun qomat. Jenengan langsung berangkat teng masjid. Otomatis kan kita langsung sholat subuh. Padahal biasanya kita niki sholat qobliyah subuh. Cek mboten sampai ninggal, no cek mboten males dan lain sebagainya, tetap kita niki disunahkan untuk ngodoi sholat qobliyah subuh. Kayak ngeten niki boleh kita lakukan setelah melakukan sholat subuh. Ngoten niku maksudnya faitah. Atau ada orang dia niki faitahnya adalah fardu. Dia niki sholat duhur tapi sholat duhure keturun misal mawon niki lho. Dia lali terus sholat asar, mari sholat asar eling duhure dereng sholat. Mantun sholat asar dia ngodoi sholat duhur. Asli ini kan waktu setelah sholat asar sampai tenggelam matahari tidak boleh melakukan sholat. Tapi berhubung niki sebabnya adalah mendahului, ngoten lho. Sebabnya kan wau wisan kasarane iki. Maka sholat tersebut boleh, ngoten lho. Boleh kita laksanakan meskipun di waktu haram wau. Sholat isya nggih boleh hukumnya. Asal nanti niku tidak menjadi kebiasaan, tidak sesuatu yang kita biasakan. Kalau sholat kayak ngoten niku kita biasakan, wis gak sholat sunnah dhisik, gak sholat sunnah asar, gak sholat sunnah subuh, tak biasano mari sholat asar baru sholat sunnah, mari sholat subuh baru sholat sunnah. Lek kayak ngeten sholatnya tetap haram nggih. Ini khusus yang boten punya kebiasaan mengakhirkan sholat, contoh wau sholat sunnah di waktu asar, setelah sholat asar atau setelah sholat subuh.
Kemudian contoh teng mriki wonten salat kusuf. Ada salat kusufus syams, ada khusuful qamar biasa. Salat kusuf niki umum nggih, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Malah gerhana bulan itu kan malam hari umumnya nggih. Mboten ana sing siang hari kalau di pandangan mata kita di daerah kita nggih niku terjadinya kan malam hari. Gerhana matahari, semisal gerhana matahari niku munculnya setelah sholat fardu subuh, atau setelah sholat fardu asar, baru kita tahu, ono gerhana matahari semisal, boleh kita melaksanakannya, meskipun di waktu yang tadi, karena ada sebabnya. Kalau sholat gerhana ini sebabnya tadi mukorin, sebabnya ini bersamaan. Soalnya ketika kita sholat, gerhananya masih ada. Ketika kita sholat, gerhananya kan masih ada. Berarti sebab kita melakukan sholat kusuf, gerhana ini bersamaan dengan kitanya sholat. Istilah bahasa Arab ini mukorin. Kemudian ada juga sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu niku juga disunnahkan untuk kita melaksanakan meskipun di waktu-waktu 5 tadi, meskipun di waktu 5 atau yang 3 tadi. Sholat sunnah wudu niku kan karena Nabi Muhammad SAW kan pernah sanjang teng sahabat Bilal. Nabi ini kan bertanya tentang sahabat Bilal, yang intinya kinten-kinten isi dari pertanyaan tersebut kan Nabi ini bertanya ke sahabat Bilal, kenapa kok krungu napa jenenge suara trompae, suara sandale kasarane sahabat Bilal teng surga. Nabi napa bilang ke sahabat Bilal, kira-kira amal apa yang sing menurutmu niku paling apik kasarane, yang paling bisa diandalkan. Sahabat Bilal kan menjelaskan, beliau niku tidak meninggalkan baik malam ataupun siang hari, dia tidak meninggalkan sholat setelah beliau berwudu. Setelah wudu dia pasti sholat. Istilahnya adalah sholat sunnah wudu. Mantun wudu tok niki. Jadi contoh semisal kita niki sholat isya katakanlah, atau sholat duhur. Kita niki wudu teng griya, marine wudu, kita asline mantun wudu sunnah sholat sunnah wudu. Mantun sholat sunnah wudu, sholat sunnah duhur. Ngoten lho. Dadi cara anu iki 2 rakaat sunnah wudu, 2 rakaat sunnah duhur qobliyah atau lek kepin afdol tambahi 2 malih 4 rakaatnya qobliyah duhur. Niku hukumnya sunnah. Ngoten lho. Ini sunnah wudu. Tadi sahabat Bilal niku mboten ngomong adzan kula, Nabi mboten ngoten. Sahabat Bilal ngirong-ngirong beliau tidak pernah meninggalkan setelah wudu pasti sholat. Ngoten. Dadi nggih sandale disiki tapi suarane mawon. Nek sandale sakniki kan nggih gak ono, di museum pun gak wonten nggih. Maksudnya kan niku menunjukkan Nabi mengetahui bahwa sahabat Bilal ini nantinya masuk surga. Dan beliau bertanya, kira-kira menurut Bilal niki nopo amal yang beliau tekuni. Jawabannya gini, sholat sunnah qabla wudu. Kok qabla wudu, sholat sunnah wudu nggih. Nek niati kan usolli sunnatal wudu ngoten mawon saged. Niku mboten napa-napa meskipun di waktu. Maksudnya niku ketika kita wudu nggih, bukan anuan lho nggih. Maksudnya niku kita wudunya setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Misal nggih. Kita setelah sholat subuh terus batal nggih. Kepingin maos Quran, apa mek kepingin duwe wudu ngoten tok nggih. Terus kita sunah usolli nawaitul wudu semisal nggih. Niku sunnah untuk napa? Salat. Niku asal tidak ada keinginan mek salat tok, ngoten lho. Mungkin sama dengan tahiyat masjid, sujud tilawah,
sujud syukur semisal niku asal tidak ada niatan untuk memang meletakkan sholat tersebut di waktu makro. Kalau ada niatan khusus wis tak sholat di waktu makro, maka hukumnya gitu tetap. Maksudnya waktu makro niki makro tahrim nggih, maksudnya waktu haram tadi loh nggih. Sholat ini nggih tetap haram. Kalau memang tujuannya nggih seperti sunah wudu tujuannya dia memang hanya sholat saja di waktu tersebut. Nonton lho, di waktu yang haram tadi. Atau dia niki masuk masjid nih, sholat tahiyat masjid niki kita sunnah meskipun di waktu makro, di waktu tahrim wau. Nonton lho. Niki tetap sunnah. Asal lek pas mlebu masjid niku tidak hanya untuk sholat niku tok maksudnya di waktu makro. Tapi kita mlebu masjid gak wonten tujuan moro-moro kepingin nang masjid ngiyup wonten tok nggih, gak ono tujuan napa-napa, tetep sunah salat tahiyatul masjid. Atau kita ada tujuan teng masjid kate beber kloso, teng masjid kate ngukur niki semisal nggih. Teng masjid kate nyapu semisal nggih. Atau dia ke masjid mau nunggu salat duha, nggih, tetep sunah tahiyat. Tapi kalau dia niki tujuannya nang masjid tak sholat tahiyat di waktu matahari muncul atau di waktu matahari tenggelam, dan ini sing tetap tidak diperbolehkan. Karena kelakuannya ngapunten kan mungkin jenengan sing nate semerap kita setelah sekolah pun sedanten nggih. Teng sekolahan kita kan pernah diajari nih bagaimana ketika pendudukan Jepang di Indonesia. Wong tiang Indonesia muslim dan lain sebagainya ini disuruh hormat ke dewa mataharinya di waktu pagi kali sore. Nah, waktu matahari muncul, kelakuannya orang yang menyembah matahari ini kan menghormati matahari pas muncul, matahari pas tenggelam. Nah, niki kita dilarang sholat salah satu anu ini karena hal tersebut. Nyerupani dan niku perbuatan orang-orang yang penyembah matahari. Zaman Nabi nggih wonten penyembah matahari, majusi istilahnya niku majusi. Penyembah matahari. Terus nggih tetap tidak boleh. Kalau anu ya salat-salat yang boleh tadi nggih, contoh yang pertama adalah salat faida nggih, salat qadha, yang kedua niku salat kusuf, yang ketiga niku salat sunnah wudu nggih, yang keempat salat tahiyatul masjid, yang kelima adalah sujud tilawah, yang keenam niku sujud syukur. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini kan sujud ketika kita membaca ayat sajdah. Nah, ayat sajdah Al-Quran kan teng surat Insyiqaq niku nggih. Pokok ayat sajdah di dalam Al-Quran kan ada 14 tempat nih. Teng surat Al-A'raf wonten, teng surat Al-Hajj ada 2 teng surat Insyiqaq atau teng surat Iqra niku lho. Napa niku jenenge? Surat Al-Alaq nggih. Yang terakhir nggih. Niku kan ada napa? Sujud tilawah. Nah, niku kita kan ketika membaca surat ataupun ayat-ayat sajdah tadi kita sunnah untuk sujud tilawah. Kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, niku kan ketika kita membaca ayat tersebut, setelah selesai kita niki sunnah untuk sujud tilawah. Caranya nggih padha kali sujud syukur nggih. Kan takbir nggih tetep madhep kiblat, harus kondisi suci, menutup aurat nggih, madhep kiblat. Kemudian kita takbir Allahu Akbar, langsung sujud sekali mawon, langsung kemudian duduk salam mantun mboten mawon nggih. Bacaane meskipun mboten maos mboten masalah. Pokok awal niku takbir diniati sujud tilawah, kemudian sujud sekali,
Mboten anu nggih maca subhanallah subhanallah subhanarabbiyal a'la nggih mboten masalah. Kemudian kita salam. Niku teng surat Al-Alaq wonten nggih. Atau teng surat Al-Insyiqaq niku wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nggih, surat Al-Insyiqaq kalau di juz 30. Nggih. Surat Al-Insyiqaq wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Cuma yang mungkin lebih sering kita bacakan Al-Alaq kadang-kadang. Pas Ramadan, ngoten lho nggih. Pas Ramadan kadang-kadang lek imam pas salat kan kita nggih sebagian tempat niku diajak untuk sujud tilawah, sebagian tempat. Niku namanya sujud tilawah. Dalam Al-Qur'an ada 14 tempat. Niku seandainya kita pas membaca Al-Qur'an setelah sholat subuh, membaca Al-Qur'an setelah sholat asar, kok ketepaan pas melalui ayat sajdah. Ngoten lho nggih. Kita tetap sunnah untuk sujud tilawah. Mboten napa-napa. Atau sujud syukur. Sujud syukur ini kan sujud yang kita lakukan ketika mendapat nikmat, mendapat khobar berupa nikmat yang sangat besar, entah nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi. Intine pokok nikmat sing wageng. Dengan entuk kabar bahwa semisal moro-moro proyeknya jalan 100 juta misal. Kan cara tiyang nggih mengejutkan, atau kurang gede 1 miliar misal nggih. Kan langsung wow ngoten nggih. Kita pastinya kudu syukur. Salah satu kesunahan untuk bersyukur nggih dengan sujud syukur wau. Ngoten. Atau semisal wonten tiyang kok pun lami mboten gada yuga pas berapa tahun dia kok gak misalkan istrine mboten head terus diperiksa nang dokter hamil. Kan mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Nggih sunah untuk sujud syukur. Ngoten lho nggih. Niku seandainya peristiwanya terjadi setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, niki sing memungkinkan lho nggih. Niku kita tetap sunnah untuk sujud syukur. Seperti peristiwa yang dialami oleh Ka'ab ibn Malik nggih. Sahabat yang dalam perang Hunain lek mboten salah nggih. Dalam peperangan nggih, perang Tabuk lek mboten perang Hunain nggih. Beliau niki mboten derek perang kali Rasul. Padahal kali Rasul diperintahkan sahabat untuk ikut berperang, dan perang Hunain lek mboten salah. Perang Tabuk kula supaya pokoknya dalam salah satu peperangan Rasulullah gitu. Niku ada beberapa orang munafik yang tidak ikut berperang. Tapi ndamel alasan macam-macam tentang Rasulullah. Ngoten lho. Lah sing sahabat wonten 3 sahabat, salah satu Ka'ab ibn Malik niki mboten alasan, nggih jujur mengatakan apa adai. Wis pokok mboten melok perang ngoten tok kasarane. Padahal nggih jujur, sing liyane kata sing napa golek-golek boro-boro barang ngoten lho. Tapi Nabi melihat zahirnya. Sampai oleh Nabi Muhammad niku dia dibiarkan selama 1 bulan, mboten disopo. Dia nyopo salam nang Nabi mboten dijawab nggih. Ya napa susah kan nggih. Mboten Nabi tok, sak sahabat lintuhe pun juga sami koyo ngoten. Ngoten lho nggih. Karena dia ini dianggap melanggar pada saat niku nggih, melanggar suatu pelanggaran yang sangat besar. Dan Rasulullah tidak berani memutuskan sampai turun perintah dari Allah. Beliau memang minta maaf teng Nabi Muhammad, tapi kan Nabi Muhammad tidak bisa serta-merta langsung memberi ampun. Beliau Nabi niki menunggu perintah dari Allah. Menunggu niki saulan. Jadi sahabat Ka'ab niki kali Nabi mboten disopo, kali sahabat gak disopo, kali dulure dhewe lho sing padha muslime niku juga tidak disapa. Ketemu lho mboten gelem nyopo kasarane. Ngoten lho. Padahal mboten salah sing lintuhe. Mek niku tok kasarane nggih. Tapi setelah 1 bulan turun ayat tersebut, dia diberitahu setelah sholat subuh. Ngoten lho. Bahwa taubatnya sahabat Ka'ab dan 2 orang lainnya niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mantun salat subuh niku dia langsung sujud syukur. Ngoten lho. Niku juga dalil untuk
bolehnya sujud syukur di waktu yang diharamkan. Ngoten nggih. Ilam yaksid terus musana ilam yaksid bi ta'khiraha ilaha liyusalliha fiha. Ini sama dengan yang tadi nggih, salat kusuf, salat faidah, tadi salat qadha, salat kusuf, salat sunah wudu, salat tahiyatul masjid nih. Kemudian salat sujud tilawah nih dan sujud syukur niku boleh kita lakukan di waktu-waktu yang haram nggih. Kalau memang tidak ada tujuan khusus mengakhirkan sholat tersebut di waktu yang haram. Sama dengan tadi nih. Niku sholat yang diperbolehkan. Kalau sholat maksudnya waktunya aslinya haram, niku sholat yang diperbolehkan. Le sholat sing gak oleh sholat nopo? Jenenge waktu haram. Sholat yang tidak boleh kita lakukan di waktu yang haram tadi sholat nopo? Yahrumu malaha sababun mutaakhirun anha ka sholatil istikharah wa raka'atil ihram wa shalah idza shaykhun. Dan haram sholat tadi sholat yang punya sebab yang lebih akhir dari sholat tadi. Contoh istikharah wau kan sebabnya akhir. Badhe lunga sebelum lunga sholat. Sebabnya sholat ini kan lungoe. Ngoten lho. Badhe kawin. Sebabnya sholat istikharah kan kawine durung terjadi. Ngoten lho nggih. Sik tanggal ben misal badhe melaksanakan niki, badhe niki. Kita kan sunah untuk istikharah. Badhe buka toko bagian iki sunah sholat istikharah oleh mantep nggih wis diterusaken. Tapi seandainya kita laksanakan di waktu yang haram nggih, salate nggih gak sah juga dosa. Ngoten lho. Atau rakaatail ihram, 2 rakaat ihram. Dalam masalah haji atau umroh, kita kan pasti wonten istilah ihram. Ihram niku adalah niat untuk haji atau niat umroh. Intine ngoten. Ketika kita niku mau melaksanakan niat haji atau niat umroh, sebelum niat ya. Sebelum niat kita niki disunahkan untuk sholat terlebih dahulu. Nami sholat sunnah ihram. Ngoten lho. Tapi sebelum ihram sholatnya. Sebabnya napa? Sebabnya kan ihram. Sholatnya terjadi sebelum ihram. Berarti sebabnya ini kan lebih akhir dari sholatnya tadi. Atau sholat rakaatil ihram niku hukumnya juga haram. Ngoten lho nggih. Menawi kita nggih mungkin insyaallah kan ditakdir berangkat. Tapi seandainya ketepaan kok pas badhe salat napa ihram semisal niki kadang-kadang nggih ada niki orang berangkat dari Madinah menuju Mekah. Berangkatnya setelah sholat asar. Kadang-kadang dia nanti ihramnya di Bir Ali istilah tempatnya gitu. Abyar Ali, Bi'run gitu. Bahasa Arab sanes bahasa Indonesia gitu. Bir Ali. Itu bir niku gitu. Jadi bukan anuan gitu. Bir niku maksudnya Bi'run, ngoten lho gitu. Bahasa Arab lek disingkat bir, ngoten lho gitu. Wonten yae sih Bi'run Ali. Niku ada tempat di situ nggih. Dzulkhulaifah nama kotanya. Kita niku sunnah ihram di tempat tersebut. Seandainya kita berangkat setelah sholat asar, maka nggih terus belum niat ihram, kita nggih tidak boleh melakukan sholat sunnah ihram. Meskipun niku umroh nggih. Mboten semerap nggih tetep dilampahi mawon, padahal mboten asar, ngoten nggih. Jadi seandainya kita ditakdir berangkat terus kok ketepaan ihramnya setelah sholat asar nggih, langsung niat ihram tanpa melakukan sholat sunnah ihram. Wonten malih juga nggih, sekedap malih nggih. Wonten lek sholat jenazah ya napa nggih. Mungkin jenengan kadang-kadang tapi lek teng mriki mboten semerap nggih. Kadang-kadang wonten beberapa tempat niku lek wonten jenazah, sholatnya niku sebelum sholat asar nggih, lek jenazah asar semisal nggih.
Ada yang sholat jenazahnya niku sebelum melaksanakan sholat asar, jenazah itu kayak ngarep dhisik disolati Allahu Akbar, baru jenazah ditaruh di samping, baru sholat asar. Wonten sing mari sholat asar baru sholat jenazah. Niku asline kita niki boleh melakukan sholat jenazah sebelum sholat asar. Setelah sholat asar niku ada syaratnya. Wonten lho. Setelah sholat asar niku kalau ada maslahah yang lebih maka boleh kita letakkan setelah sholat asar. Semisal mari sholat asar jamaah lebih banyak yang menyolatinya. Umumnya di daerah kita kemungkinan semacam niku nggih. Menunggu sholat asar dhisik karena tasik nunggu warga sekitar untuk datang nang masjid saged nyolati bareng-bareng. Boleh lek kaya ngoten. Atau semisal menunggu walinya datang. Maksudnya ketika kita niki sholat jenazah kan ada beberapa orang yang lebih berhak untuk nyolati. Maksudnya dados imam pokok nyolati. Sing paling berhak niku seandainya itu kan anake, bapake atau kakeke. Mungkin sateruse wonten urutane dulure dan lain sebagainya nggih. Nah, seandainya anake ada orang tuanya meninggal anaknya tasik teng luar kota. Nah, terus sholat asar dhisik anaknya belum datang, datangnya setelah sholat asar. Maka seandainya menunda kaya ngoten nggih mboten masalah. Intinya kalau menunggu agar yang menyolati lebih banyak niku mboten masalah ketika sholat jenazah. Niku beberapa sholat yang diharamkan dan ada tambahan niki tidak ada keterkaitan dengan waktu niki asline nggih. Ada keterangan nggih, tambah kantun kedhi nggih. Idza shaidal khatib al mimbar illa tahiyata rakaatain illam yakhsha fawata takbir. Dan ada sholat niki sholat yang dilarang, hukumnya makruh. Ngoten lho. Niku hukum sholat ketika khotib sudah naik ke mimbar. Niki kita dilarang untuk melakukan sholat kecuali hanya 2 rakaat saja. Kita ndugi tang masjid imamnya pun enggak asarane. Niku kita dilarang melakukan sholat kecuali hanya 2 rakaat. 2 rakaatnya jenengan milih nopo tahiyat masjid atau sholat sunnah qobliyah zuhur, qobliyah Jumat. Niku milih ya kasarane. Lek kepengin lebih afdol nggih, ketika khotib niku sudah naik ke mimbar, kita sholat qobliyah Jumat plus tahiyatul masjid. Terus niatnya digabung. Niat qobliyah Jumat dan tahiyatul masjid agar dapat pahala dua-dua. Terus ketika khotib sudah naik ketika hari Jumat ke mimbar niku tidak boleh kita sholat kecuali hanya 2 rakaat. Kecuali juga kalau kita takut imam pada sholat Jumat. Teko wis terlambat temen nggih malah tidak boleh sholat nggih. Langsung sholat Jumat. Niku kinten-kinten. Dan ketika ngapunten nggih, sekedhik kula tambahi nggih. Ketika kita niki sholat qobliyah Jumat juga nggih, ketika khotib sudah naik, kita dianjurkan untuk dan disuruh untuk mempersingkat sholat kita. Misal Allahu Akbar, tapi bukan cepet loh nggih, mboten super cepet ngoten nggih. Biasa tapi singkat, semisal tidak membaca iftitah, ngoten nggih, mboten maca surat. Terus rukuke nggih biasa, anuke biasa, sak teruse pun. Pokok sing ringan nggih. Niku kinten-kinten. Untuk sementara niku sing kira-kira saged kula sampaikan nggih. Mugi saged manfaat barokah untuk kita nggih. Mugi-mugi nambah pengetahuan kita, saged ceket nggih, saged melaksanakan dan tidak sampai dalam masalah sholat yang haram, tidak sampai melanggar larangan tersebut. Mungkin juga ilmu saged manfaat untuk orang lain, untuk barokah damel kita sedanten.
hadza dini aqul niyatin sholihatin syariatin khalitatin syaitan yarhamna wa anallahu yarhamna wa yarhamna wa yashfa'una wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.